Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru ila akhir ayah. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimah Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Riau, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang begitu besar. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang kembali kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan Allah, kita mampu menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu besar karunia Allah kepada kita. Andaikan kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu, tak mampu kita hadirin hadirin Allah. Ini menandakan begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Namun persoalannya, bagaimana kita mampu menjalani segala perintah Allah. Dari nikmat-nikmat yang Allah jadikan fasilitas di dalam hidup dan kehidupan kita, dan dengannya bagaimana kita juga mampu meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang selalu cinta dengan Allah dan juga mencintai nabinya, agamanya, yang berada di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita mampu memahami siapa sesungguhnya diri kita dan untuk apa diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Hadirin hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kita yang tema besarnya adalah fikih sirah. Dan pada hari yang kedua ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian keimanan. Siapapun kita hadirin hadir belikan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah. Kadangkala ada ujian kenikmatan, kesenangan. Kadangkala ada ujian yang penuh dengan penderitaan. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, maka akan selalu diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Kana malikum fi man kana qablakum." Ada seorang raja umat sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu sahir. Ia memiliki tukang sihir. Artinya kisah ini Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kisah yang hampir mirip dengan kisahnya Fir'aun. Seorang raja yang menginginkan rakyatnya menyembahnya, yang menginginkan rakyatnya senantiasa patuh taat kepada aturan yang ditetapkannya. Maka tukang sihir ini adalah tangan kanannya. Siapa di antara rakyatnya yang tak mau untuk menyembahnya, maka dia memberikan hukuman yang amat berat kepada mereka. Falamma kabira qala lil malik, inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman wa'allimhu sihr. Kemudian tukang sihir itu menyampaikan kepada rajanya, "Saya sudah semakin tua, maka kirimkanlah kepadaku salah satu pemuda ataupun seorang pemuda yang akan aku ajarkan ilmu sihir." Artinya tukang sihir ini menginginkan ada pewarisnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, tukang sihir pun dimanapun sampai akhir zaman menginginkan ada pewarisnya. Sebagaimana ahli ilmu dengan ilmunya, kebaikan-kebaikan yang disampaikannya ada pewarisnya. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimu. Kemudian didatangkanlah seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir itu. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi tariqihi iza salaka rahib. Akan tetapi dalam perjalanan, setiap kali ia melakukan perjalanan kepada tempat tukang sihir, ia bertemu dengan seorang rahib. Seorang rahib ini adalah orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ia sering duduk di tempat rahib itu mendengarkan nasihat-nasihat dari rahib itu. Tentu nasihatnya bagaimana pemuda ini mendapatkan hidayah dari Allah. Maka singkat ceritanya, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda ini diberikan pengetahuan agar ia beriman kepada Allah. Sampai pada akhirnya perjalanan yang dilakukan silih berganti hari demi hari, yang membuat seorang pemuda ini ada keraguan pada dirinya. Karena sebelum ia berangkat ke tempat tukang sihir, ia singgah dahulu di tempat rahib itu. Diberikan nasihat, engkau harus senantiasa memperteguhkan keimananmu kepada Allah. Di tukang sihir lain pula yang diajarkan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada situasi yang berbeda, apa kata seorang pemuda ini ketika ia melihat jalan itu ditutupi oleh seekor dabbah, binatang yang besar. Maka saat itu dia katakan, fa'akhadha hajaran faqala. Kemudian dia mengambil batu, sebuah batu yang hendak ia lemparkan kepada dabbah yang besar tadi. Lalu saat itu dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahiri faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nas. Maka kata beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andaikan
perkara rahib itu lebih engkau cintai, lebih engkau sukai daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah binatang hewan ini sehingga orang bisa lalu ataupun bisa melewati perjalanan dari jalan yang tertutupi oleh dabbah ini. Maka dilemparlah oleh dia dan mengucapkan Allah tadi. Matilah hewan dabbah tadi, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin membuktikan bahwa perkara rahib yang mengajarkan tentang tauhid, beriman kepada Allah adalah perkara yang sangat penting. Maka perlulah memiliki keteguhan hati, kuatal iman. Perlulah dengan kesabaran untuk senantiasa menjaga tauhid ini di dalam hati kita. Maka dalam firman Allah tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ali Imran ayat 200, ayat terakhir itu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini begitu hebatnya ujian-ujian kita, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi generasi-generasi yang akan datang. Maka perteguhlah keimanan kita dengan memiliki pondasi kesabaran yang kokoh. Sebagaimana Ghulam tadi, seorang pemuda tadi. Akhirnya Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda ini diberikan oleh Allah kelebihan. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Atas izin Allah dia diberikan kepandaian, kelebihan yang mampu menyembuhkan orang yang kena penyakit sofa, penyakit belang, dan juga diberikan kelebihan oleh Allah untuk mampu menyembuhkan orang dari penyakit buta yang semenjak lahir. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pihak raja mendengarkan kejadian ini, Bapak Ibu muliakan Allah. Lalu raja memanggilnya, engkau sudah berbuat ini, berbuat itu. Engkau telah pandai melakukan sihir ini, sihir itu. Padahal sebenarnya yang dia miliki adalah ilmu yang disampaikan oleh rahib tadi, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Prasangka raja, ia telah berhasil mendapatkan ilmu sihir itu, Bapak Ibu Allah. Akan tetapi apa kata Ghulam ini, pemuda ini kepada raja? Sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkannya. Apa yang kau berbuat, Allah lah yang memberi pengetahuan itu, dan atas izinnya lah segala itu terjadi. Maka saat itu hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah Ghulam, dicarilah rahib itu. Diceritakan dalam hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu. Sampai pada tingkat keimanan yang ujian yang luar biasa. Rahib sebagai guru spiritual dari Ghulam itu, untuk bertauhid kepada Allah di tengah-tengah dayangnya, masyarakatnya. Apa yang dilakukan oleh seorang raja kepadanya? Wahai rahib, tinggalkan kepercayaan. Kata seorang raja tadi, mengaku sebagai seorang Tuhan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata rahib? Aku tidak akan meninggalkan kepercayaan. Aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambillah oleh dayang tentaranya satu buah gergaji. Digergajilah bagian kepalanya hingga terbelah dua, disaksikan oleh masyarakatnya. Bukankah ini adalah ujian yang luar biasa, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah tidak memiliki keyakinan yang kuat, banyak di antara orang-orang yang melihat kejadian ini, ia bisa saja meninggalkan agama Islam. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang telah percaya dengan ajaran rahib di kala itu tetap teguh pendirian mereka. Sehingga seorang malik, seorang raja ini memikirkan bagaimana rakyatnya meninggalkan ajaran tersebut. Maka dia perintahkan tentaranya untuk menggali parit, lalu dikobarkanlah api. Maka setiap
dari masyarakatnya satu persatu ditanyakan, apakah engkau ingin menyembahku atau tetap pada kepercayaanmu ajaran dari rahib itu, atau engkau meninggalkan ajaran dari rahib itu, maka aku akan bebaskan kamu dari siksaan yang akan aku lakukan ini. Maka mereka menyuburkan diri ke dalam api Bukobar itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun yang lebih menariknya hadirin hamilkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di sini, ketika ada seorang ibu yang membawa bayinya. Saat itu ia ragu ingin menyuburkan diri dengan bayinya sampai ia melihat wajah dari bayinya. Namun saat itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan keajaiban yang luar biasa. Bayi yang masih dalam keadaan menyusui tersebut pandai berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala di hadapan seorang raja yang zalim itu. Apa kata seorang bayi itu? Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada pada kebenaran yang hak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu kepada kami? Banyak di antara nabi itu yang dipukul oleh kaumnya sehingga bagian dari kepalanya, wajahnya tertutupi oleh darah. Sambil ia menyelah darahnya, para nabi Allah itu sambil menyelah darah-darah yang ada di wajahnya, dia menyampaikan permohonan kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Begitu luar biasanya ujian-ujian yang diterpa oleh utusan-utusan Allah, orang-orang yang saleh dahulu. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari pertemuan kita ini, bagaimanapun kondisi kita, ketika kita tadabburi ayat Allah di dalam surah Ali Imran ayat 200 tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan ketika Hasan Al-Basri mengutamakan ucapannya bahwa di situ Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika ia suka maupun bahagia ataupun merasa dalam keadaan sedih, suka duka dalam kehidupan ini, kata Hasan Al-Basri, ataupun ia kaya maupun miskin, tetaplah teguhkan pendiriannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya karena kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Aspek ini adalah aspek yang sangat penting dalam hidup kita, karena kunci kebahagiaan itu adalah mampu mempertahankan keimanan. Bagaimanapun posisi kita di hadapan Allah nantinya, tetaplah berjuang agar kita mendahulukan tauhid daripada yang lainnya, sehingga lahirlah mimma siwahuma, kita betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.